Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Rama di Ruang Sunyi. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Penghuni Alas Roban. Sebelum masuk ke ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamar. Dan seperti apa kisah kali ini, langsung saja simak ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan yang lebat, terdapat sebuah cerita yang menyeramkan yang berkembang dari mulut ke mulut. Cerita itu berkisah tentang sebuah bus hantu yang konon sering muncul di malam hari di jalan raya yang dikenal sebagai Alas Roban. Alas Roban adalah jalur yang melewati hutan tua dan kabarnya dihuni oleh roh-roh jahat. Penduduk setempat selalu memberikan peringatan kepada orang-orang agar tidak melewati jalur tersebut pada malam hari, terutama jika mereka melihat bus yang tampak terlalu tua dan usang. Suatu malam, sekelompok teman muda memutuskan untuk mengabaikan peringatan itu. Mereka merencanakan perjalanan ke kota tetangga untuk menghadiri sebuah acara. Walaupun sudah mendengar cerita mengerikan tentang bus hantu, rasa ingin tahu dan semangat petualangan mendorong mereka untuk melanjutkan perjalanan. Saat bus hantu tersebut muncul, awalnya mereka tidak menyadarinya. Lampu-lampu yang redup membuat bus tampak seperti bayangan di tengah kegelapan hutan. Namun, ketika bus mendekati mereka, suasana menjadi tegang. Bus itu tidak memiliki penumpang dan jendela-jendela terlihat kosong. Tanpa suara, bus itu berhenti di depan mereka. Pintu bus dengan sendirinya terbuka, mengeluarkan suara berderit yang mengerikan. Dengan perasaan takut, mereka memutuskan untuk masuk ke dalam bus dengan harapan itu hanyalah lelucon atau ilusi. Setelah memasuki bus, mereka menemukan bahwa di dalamnya sangat dingin. Lampu-lampu temaram hanya menyoroti bangku kosong. Tak satupun dari mereka berani duduk di dekat jendela, takut melihat sesuatu yang tidak seharusnya terlihat. Bus itu kemudian melaju dengan sendirinya melewati hutan yang gelap. Suasana semakin mencekam karena tidak ada suara kecuali mendengar suara bisikan dan tawa jahat di belakang mereka. Dengan ketakutan yang melanda, mereka berusaha untuk tidak panik. Mereka melihat bayangan-bayangan misterius bergerak di sekitar mereka. Beberapa di antara mereka merasa ditarik ke arah kursi kosong, seakan-akan ada sesuatu yang tak terlihat ingin menyentuh mereka. Bus itu berhenti secara tiba-tiba di tengah hutan yang gelap. Pintu bus terbuka dengan sendirinya dan mereka disuruh untuk keluar. Dengan hati yang berdebar, mereka melangkah keluar dari bus hantu tersebut dan melihatnya pergi dengan cepat, menghilang di kegelapan malam. Ketika mereka mencoba untuk melanjutkan perjalanan kaki, mereka menyadari bahwa mereka telah berada di tempat yang sama persis di mana bus hantu itu muncul. Tanpa memperhatikan mereka menemukan diri mereka berjalan di lingkaran tak berujung di hutan Alas Roban. Malam itu, kelompok teman yang tersesat itu di dalam hutan Alas Roban merasa semakin terjerat dalam situasi yang sangat mencekam. Mereka mencoba untuk berjalan keluar dari hutan, tapi jalan yang mereka tempuh terasa seperti tak berujung. Pepohonan yang lebat dan gelap membuat mereka kesulitan untuk menemukan arah yang benar. Saat mereka terus berjalan, suara desiran daun kering dan bisikan-bisikan yang tidak jelas semakin membuat mereka merasa tidak nyaman. Beberapa dari mereka melihat bayangan-bayangan misterius yang terus mengintai di antara pepohonan. Semua itu menambah ketakutan dan kegelapan malam semakin menyelimuti mereka. Tiba-tiba, salah satu dari mereka, seorang gadis yang bernama Maya, menghilang begitu saja. Teman-temannya panik dan mencari-cari di sekitar mereka, memanggil namanya tanpa jawaban. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara tawa aneh yang terdengar jauh di kegelapan hutan. Dengan hati-hati, kelompok tersebut melanjutkan pencarian.
Namun satu persatu mereka juga menghilang tanpa jejak. Suara tawa yang semakin dekat membuat mereka semakin terpojok dan ketakutan. Setiap kali mereka berusaha untuk berbicara atau memanggil teman mereka yang hilang, suara tawa semakin intens dan menakutkan. Akhirnya hanya tinggal 2 orang dari kelompok tersebut. Seorang pemuda bernama Ardi dan seorang gadis bernama Rina. Mereka merasa terjebak dalam hutan ini yang seolah memiliki kekuatan mistis untuk menyimpan mereka di dalamnya. Mereka berdua merasa menyesal telah sombong dengan melakukan uji nyali di alas Ruban. Saat mereka melanjutkan langkah mereka dengan hati-hati, mereka tiba-tiba menemukan sebuah situs kuno di dalam hutan. Pohon-pohon yang tertata rapi di sekitar situs itu membuat mereka merasa seperti berada di tempat yang sakral. Di tengah situs terdapat sebuah batu besar dengan ukiran aneh dan simbol-simbol yang tak dikenal. Saat Ardi dan Rina memperhatikan batu itu, tiba-tiba roh-roh hutan yang gelap muncul di sekitar mereka. Wajah-wajah yang menyeramkan dan suara-suara aneh menggema di udara. Mereka menyadari bahwa mereka telah masuk ke wilayah yang dihuni oleh roh-roh alas Ruban. Roh-roh hutan itu kemudian memberitahu Ardi dan Rina bahwa mereka harus meninggalkan hutan ini sebelum esok hari. Dengan tegas roh-roh itu menjelaskan bahwa hutan ini adalah mereka yang harus dihormati dan dilindungi. Dengan rasa takut yang melanda, Ardi dan Rina terus berlari tanpa memperdulikan kaki yang semakin sakit karena terkena bebatuan. Akhirnya Ardi dan Rina keluar dari alas Ruban dengan hati yang masih dipenuhi rasa takut dan kebingungan. Meskipun mereka telah melewati pengalaman yang menakutkan di dalam hutan itu, kejadian-kejadian aneh masih terus menghantui mereka bahkan setelah meninggalkan wilayah alas Ruban. Beberapa hari setelah peristiwa itu, Ardi mulai merasakan kehadiran bayangan-bayangan gelap yang mengikuti di kehidupan sehari-hari. Di aktivitas Ardi merasa seperti ada mata yang terus memperhatikan dari balik setiap pohon atau sudut gelap. Suara-suara aneh terus bergema di kepalanya. Bahkan Ardi sering memimpikan mimpi-mimpi yang buruk. Rina di sisi lain seringkali terbangun di tengah malam oleh mimpi buruk. Ia seperti melihat roh-roh hutan dan wajah-wajah menyeramkan yang mencoba berbicara dengan melaluinya mimpi. Namun seiring berjalannya waktu, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat melupakan alas Ruban dan roh-roh yang mengikuti mereka. Suatu malam, Ardi dan Rina memutuskan untuk kembali ke alas Ruban, berharap menemukan jawaban atas kejadian-kejadian aneh yang menghantui mereka. Mereka pun memasuki hutan dengan hati-hati, diiringi oleh suara-suara angin yang mendesir di antara pepohonan. Alas Ruban kembali menyambut mereka dengan suasana yang lebih gelap dan menakutkan daripada sebelumnya. Di dalam hutan, mereka disambut oleh roh-roh yang tampil dalam bentuk bayangan gelap. Roh-roh itu memberitahu Ardi dan Rina bahwa mereka telah terikat oleh kekuatan alas Ruban dan tidak ada jalan untuk melepaskan diri dari pengaruh hutan ini. Tiba-tiba Ardi dan Rina pingsan dan terjatuh di tanah. Waktu demi waktu Ardi dan Rina tersadar perlahan. Tiba-tiba Ardi dan Rina mendapati diri mereka terlibat dalam ritual-ritual kuno yang melibatkan alam gaib. Mereka menjadi perantara antara dunia manusia dan roh-roh yang mendiami alas Ruban. Di sekeliling dalam ritual itu, Ardi dan Rina dikelilingi oleh puluhan pocong yang terdiam. Pada suatu malam yang gelap di dalam alas Ruban, Ardi dan Rina terbangun di tengah hutan yang sepi dan dalam masih keadaan tersesat. Berhari-hari mereka hidup tanpa arah di hutan. Tidak ada yang namanya siang maupun malam, karena suasana tampak sama, sunyi dan sepi. Ardi merasa tubuhnya semakin kesakitan.
tubuhnya melemah dan ia seringkali terbangun di tengah malam oleh rasa sakit. Bayangan-bayangan gelap yang sebelumnya hanya mengikuti mereka kini mulai menyergap Ardi dengan cara yang lebih agresif. Suara-suara aneh dan tawa jahat terus menghantui tidurnya, menyebabkan kondisi kesehatannya semakin memburuk. Tiba-tiba Ardi berteriak keras seperti kesakitan. Matanya menjadi putih semua. Rina melihat itu merasa takut dan kebingungan. Tubuh Ardi tiba-tiba ditarik secara cepat masuk ke dalam hutan. Rina yang kini sendirian di tengah hutan yang sunyi merasakan kehilangan yang mendalam. Ardi telah meninggalkannya dan kini Rina terjebak di alas roban tanpa temannya. Setelah Ardi menghilang dalam kegelapan alas roban, Rina merasa terombang-ambing di antara dua dunia. Tubuhnya terasa lemah dan kekuatan mistis yang melingkupinya semakin sulit untuk dikendalikan. Rina merasa sendirian terjebak di dalam hutan. Suatu malam, ketika Rina merenung di pinggiran alas roban, dia mendengar suara langkah ringan di antara pepohonan. Setiap langkah itu diikuti oleh gemerincing yang lembut dan tawa kecil. Rina, dia tahu bahwa dia tidak sendirian di dalam hutan itu. Tiba-tiba, di tengah kegelapan muncullah seorang wanita tua dengan pakaian tradisional dan rambut putih panjang. Wanita itu lalu tersenyum ramah, tapi matanya penuh dengan kebijaksanaan dan keangkerannya. Rina merasa seakan-akan dia telah menemukan sosok penjaga alas roban. Wanita tua itu dikenal dengan Nenek Gelatik. Dia menjelaskan bahwa dia telah hidup sebagai penghuni alas roban sejak zaman dahulu kala. Dia melihat Rina dan teman-temannya yang tersesat. Dia selalu memperhatikan mereka. Namun apa daya, alas roban telah memutuskannya. Namun Nenek Gelatik merasa kasihan kepada Rina dan ingin membantunya. Nenek Gelatik memberikan cara kepada Rina agar bisa keluar dari alas roban ini dengan mengikuti ritual mendem jiwa. Nenek Gelatik menjelaskan ritual ini dilakukan saat tengah malam di wadas penyembahan. Letakkan sukmomu di wadas ini dan pejamkan matamu. Pada suatu malam yang telah ditentukan, Rina dan Nenek Gelatik pun bersiap dengan ritual itu. Rina rebahan di alas wadas. Rina melihat Nenek Gelatik merapal mantra yang entah apa yang dirapalkannya. Rina tiba-tiba terbius oleh asap dari bau kemenyan yang dibakar Nenek Gelatik. Entah dia setengah sadar, dia mulai terlelap. Dalam lelapnya, Rina mendengar suara tangisan yang saut menyaut. Perlahan semakin sadar dan membuka matanya, dia berada di sebuah lubang beralas tanah. Kain putih membungkus seluruh tubuhnya. Dari bawah, sepintas dia melihat Ardi dan ibunya beserta teman-temannya yang sedang menangis sedih di atas lubang. Mereka dikelilingi oleh banyak orang yang sedang berdoa. Rina berteriak meminta tolong, namun tidak ada yang menghiraukan. Tanah mulai dilemparkan menutupi seluruh tubuh Rina dan menguburnya.